Bingung. Kenapa? Kenapa? Aku kan ada di Taiwan ya. Terus? Tapi aku datang ke Taiwan ini pakai paspor pelancong ya. Terus? Nah, pada intinya aja ya. Aku kenal orang Taiwan asli dan kami berpacaran. Terus tadinya emang aku kerja, cuman karena atasan aku nggak bener ngasih gajinya, jadi aku putusin buat cabut kan, dan aku cabut sama laki-laki itu. Udah gitu kami tinggal bersama, terus pokoknya dia selalu manjain aku sama uang. Tanpa aku minta, dia yang selalu kasih uang. Terus kayak misalkan dia nanya juga uang yang paling besar dia keluarkan kan. Jadi kayak dia tanya impian apa yang belum tercapai kayak gitu. Dan aku jawab mau punya rumah. Terus dia bilang sepertinya aku mampu, katanya mewujudkan itu. Terus? Nah, setelah udah berjalan beberapa bulan sama dia, tapi aku juga ada dekat lagi sama pria lain, tapi dia orang Taiwan juga. Cuman bedanya di umur. Kalau yang pertama itu dia udah umur 40, Miss, tapi belum pernah nikah. Terus yang ada satu laginya, dia masih seumuran aku lah. Terus? Aku ngejalanin setelah aku udah mutusin, maksudnya aku lebih nyaman sama yang muda ini. Dan juga pas ada waktu di saat aku lagi jalan sama yang kedua ini, nah yang pertama ini datang ke tempat tinggal kami, terus dia buka ini handphone aku yang aku tinggal di rumah. Dia ada tahu lihat foto-foto. Terus dia suruh aku pergi dari tempat itu. Terus aku pergi. Setelah itu dia narik aku. Pokoknya aku pun sampai takut lah. Nah, udah gitu aku udah jalan kan, maksudnya udah pergi, udah jalan sama yang ini. Nah, karena emang aku overstay di sini. Jadi dia nyaranin buat pulang ke Indonesia. Jadi aku udah nyerahin diri ke immigration. Terus mereka aku nyerahin diri tadi tanggal 23 Juni. Dan mereka kasih waktu sampai 40 hari aku di sini kan. Nah, udah gitu setelah udah 40 hari udah lewat, aku kan nelpon kan ke immigration itu, maksudnya kenapa belum ada putusan, kapan aku bisa pulang. Ternyata ada laporan yang ngebikin aku ini pending pulangnya. Laporan dari si laki-laki itu pertama. Yang pertama itu, Miss. Apa katanya laki-laki pertama itu? Iya, dia bilangnya ini tuduhan penipuan katanya. Oke, terus? Aku sampai bingung, penipuan apa? Aku maksudnya dia tuh tanpa aku minta, maksudnya dia yang selalu kasih aku uang. Kenapa setelah udahan dia malah ngelaporin aku atas tuduhan penipuan? Pertanyaan saya, kamu ke Taiwan karena siapa? Yang nyuruh siapa? Aku sendiri. Oh, berangkat sendiri. Oke. Tujuanmu ke Taiwan pakai visa turis ngapain? Kamu kabur dari travel atau apa? Oh, enggak.
ada jalan dari ada yang ngasih tahu karena kan pengen kerja lewat PT tadinya kan. Cuman aku udah coba karena aku ada tatonya itu semua susah, Miss. Oke. Nah, terus aku dikenal. Kamu orang mana, sayang? Kamu orang mana? Aku Jawa Barat. Oke, Jawa Barat. Oke, terus? Akhirnya kamu buat paspor, Ya. berangkat sendiri. Ya. Tapi pakai uangmu sendiri. Ya. Oke, terus? Ada bantuan lah dari Cowok dan itu Indonesia. dari agen yang masukin aku. Oke, setelah itu kamu nyampe di Taiwan, berapa lama kamu kenal sama cowok tua ini? Belum lah, pokoknya kenal itu dari Januari. Oke, terus Ya. sama cowok tua ini kan hidupmu dibiayai toh? Iya. Sudah kentu, sudah iclik, semuanya sudah kan? Wis. Bukan di Indonesia Udah. kamu nggak punya suami? Aku udah pisah nih. Punya anak? Punya. Enggak? Punya. Punya Aku satu ada atau anak. dua? Cewek atau cowok? Ada 2, semuanya laki-laki. Oke, dua semuanya laki-laki. Oke, kamu ke Taiwan tujuannya apa? Kerja. Kerja, tapi ditampung sama kakek-kakek ini. Iya. Oke, terus kamu kan nggak perlu kerja akhirnya. Berapa lama sama Iya, kakek-kakek ini? karena nggak boleh kan sama dia. Jawab pertanyaan saya. Berapa lama sama kakek-kakek ini? Bentar dulu. Jadi kan saya tahu ini penipuan 5 apa ya. bukan? 5 bulan ya? 5 bulan. Nah, selama 5 bulan berapa banyak uang yang sudah dia kasihkan ke kamu? Kurang lebih. Pokoknya dia tuh bilang ngelaporinya tuduhan penipuan dan nominalnya itu 1,5 juta. Tapi apakah benar? Enggak. Oke, berapa banyak uang yang dikasihkan kamu? Aku nggak pernah hitung, Miss, karena kan waktu uang itu kan maksudnya yang dia tawarkan ke aku kan awalnya kan memang buat bikin rumah kan. Sebentar, laki-laki ngasih kamu uang untuk beli rumah karena tubuhnya dia nikmatin. Terus tiba-tiba sudah kasih 1,5 M NT, terus kamu pergi sama cowok lain. Kamu itu dikasih uang karena kamu itu diiclik sama dia. Kan gak ada yang cuma-cuma. Lah kamu kenal dia 5 bulan loh 1,5 M loh. Itu tipuan cinta namanya, sayang. Bisa berakhir di penjara Taiwan kamu. Kan harus tahu konsekuensinya. Kan harus tahu konsekuensinya, sayang. Itu namanya penipuan atas kedok cinta, sayang. Enggak, aku nggak pernah nipu sama sekali, Miss. Bukan, gini loh, logika gini loh, Dok. Sebentar. Dia ngasih kamu uang karena apa? Karena tubuhmu bisa dinikmatin dia. Betul atau tidak? Mungkin ya betul, hampir kayak gitu sih. Bukan, kita berbicara fakta. Kenapa kamu dikasih uang? Karena tubuhmu dinikmatin oleh dia. Karena dia bisa memuaskan hasratnya padamu. 1,5 M NT. 1,5 mm, 1,5 NT. Iya, 1,5 juta kan NT kan? Lah iya, 1,5 juta NT. Kalau kamu kerja sampai boyoan, sampai bongkol, kamu nggak bisa lo dapat uang itu, Dok. Kamu berdasarkan icrik dan mengkangkang saja. Terus tiba-tiba karena itu kakek-kakeknya nggak jengat atau nggak ngaceng, kamu cari orang yang lebih muda. Umurmu berapa, sayang? Bukan nih. Aku ngejalin sebetulnya dari kita kenalnya sama yang kedua ini sebetulnya bedanya cuman 1 bulan aja sama Kalau yang bedanya 1 bulan saja, tapi yang ini. eprot siapa? Yang eprot itu siapa? Kalau kamu berarti kan kamu memang otak-otak pengkhianat. Kalau kamu mau uangnya, ya kamu harus mau orangnya. Lah kamu mau uangnya nggak mau orangnya? Aku nggak pernah minta uang, Miss. Inilah konsepnya perempuan yang jalang. Kamu nggak minta uangnya, tapi kamu bersamanya ya dikasih eprot.
Makanya kan kamu bilang kamu nggak mau uangnya, benar atau tidak? Ya, sekarang aku udah Sebentar, dari sebentar. waktu dari Jawab pertanyaan saya dulu. Sekarang kamu nggak mau uangnya kan? Benar nggak sih? Tadi kan kamu bilang kamu nggak mau uangnya, benar atau salah? Heeh. Kembalikan. Orangnya sekarang nuntut. Kan kamu tidak pernah minta, kembalikan. Sekarang orangnya nuntut. Karena dia tidak bisa menikmati tubuhmu, kembalikan. Wong kamu nggak minta kok, kembalikan. Makanya dia minta, kembalikan. Terus Eprot si yang anak muda itu cuman ngaceng saja atau dikasih uang juga sama 1,5 M juga? Enggak, dia juga tanggung jawab kok sama aku. Lo kalau tanggung jawab balikin uang yang 1,5 M tadi yang dari itu orang tua tadi. Jadi kalau kamu tidak minta, ya kalau kamu tidak mau orangnya ya balikin uangnya sayang. Balikin uangnya. Kalau enggak kamu tinggal di penjara Taiwan sana. Dia nggak boleh dong nggak mau orangnya, mau uangnya. Terus kamu bilang aku nggak minta, balikin. Ya kan dia juga nikmatin tubuh aku, Miss. Hah? Aku ya kan dia juga ya kayak gitu. Kayak gitu apa? Ya maksudnya tinggal bareng juga kan sama aku. Loh iya kan, Terus kan harganya waktu- untuk jual memekmu kan nggak segitu mahal. Kan Kan makanya aku dia nuntut. aku kan udah bilang sama dia waktu itu juga aku mau cari kerja, cuma selalu nggak bolehnya sama dia Loh, itu. iya, karena kamu eprot tadi itu loh, eprot itu loh. Itelmu kan udah dikentu gitu loh maksud saya. Ya kamu dibiayai sayang. Tetapi sekarang karena sudah nggak bisa, maka kamu harus mengembalikan. Ngerti nggak? 1,5 M loh. 5 dalam jangka 5 bulan. Rumahmu yang ada di Jawa Barat sana kan mewah megah toh. Lah tapi kan anakmu makan hasil love scam itu namanya sayang. Itu namanya love scam. Itu eprot itu namanya. Lah kalau eprot tidak diimbangi ya diminta kembali uangnya karena eprotmu itu loh. Ngerti nggak sih? Lah sekarang kamu di Taiwan kan nggak bisa pulang nih. Ya karena kamu dituduh love scam, ngapusi si orang tua tadi itu. Ngerti nggak? Syaratnya cuma satu, kembalikan uangnya, kamu bisa pulang ke Indonesia sayang. Kalau tidak, kamu akan bertahan di Taiwan. Di sekarang itu loh ada mbak-mbak TKW pacaran sama tukang iwak, meteng, anaknya ditemukan di kardus itu. Dibuang anaknya itu, ya eprot juga itu. Jadi gimana tuh? Lah konsepmu itu mau cari kerja dong, kamu anak kaburan, kerja apa sayang? Sekarang bagaimana cara menyelesaikannya ya tadi, kembalikan uang si kakek-kakek itu dan minta maaf. Kalau enggak ya kamu ngerayu kakek-kakek itu agar tidak dipenjara. Tapi sekarang kamu hidup sama yang muda ini. Sama yang muda ini. Ya malah enak tuh bertahan di kuno lebih lama sama yang muda. Iso iclik setiap hari. Kan cinta. Loh terus ngapain kamu di situ? Kan enakan sama kakek-kakek, nggak usah di penjara. Kamu pakai bahasa apa tuh, Dok? Kok Winterman iso ngerayu 1,5 M ini bahasa apa tuh kamu itu? Aku bahasa aja nggak ngerti, Mir. Bayu iso 1,5 M itu loh, eprotmu itu loh. Nggak bisa bahasa tubuhmu lihai gitu dah. Enggak ya. Biasa apa keras gitu dah? Dia yang ahnya apa keras gitu dah? Ya minta maaf.
Oh, Miss Yuni sembrodol anak gini nggak pernah untuk eprot sampai 1,5 M kok. Ya cemburu lah Miss Yuni ini. Ya sekarang nggak apa-apa, kan kamu masih ancel-ancelan sama yang muda. Ya gimana eprot yang muda ini untuk membiayai hidupmu? Kamu kenal sama si kakek-kakek ini 1 bulan. Setelah itu masuk yang 1 bulan. Kan 1 bulan terus kamu kenal yang muda toh? Oh, Jangan dibantah dulu, kan saya cuma dengar dari kamu. Kamu kenal kakek-kakek ini 1 bulan, terus habis itu kamu kenal yang muda. Berarti kamu kan iclik sana, iclik sini. Iya kan? Jadi malam, siang, malam ganti laki-laki. Dirasa-rasakan enak sing muda. Akhirnya tiap hari. Iya, bisa anggap aja setiap hari kan, saya nggak ngeliat. Maksud saya adalah setelah iclik dibandingkan 2 laki-laki enakan yang muda. Akhirnya kamu tinggalkan yang tua. Tetapi pada faktanya yang tua yang ngasih eprot besar, uang. Bener nggak? Sekarang ya kamu harus minta maaf, ngomong sama yang muda. Untuk sementara saya nggak iclik sama kamu, saya iclik sama yang tua dulu, biar saya tidak dipenjara. Kan harus seperti itu, harus mengimbangi kamu. Bener nggak? Kalau yang muda kan gratisan. Bener nggak? Gak mungkin yang muda itu kayak duit. Orang muda itu hanya punya tenaga. Dengarkan saya ngomong. Orang muda itu punya tenaga, tapi belum ada uang. Kalau yang tua itu punya uang, tapi nggak punya tenaga. Itu udah hukum alam. Yang muda kalau memang dia lebih hebat daripada yang tua, dia akan bayar eprot yang 1,5 juta tadi. Karena anak muda itu punya kekuatan, tapi nggak punya keuangan. Kalau yang tua punya keuangan, tapi nggak punya kekuatan. Terus kamu pilih dua-duanya. Jadi ya kalau pingin iclik sama yang muda, kalau pingin uang sama yang tua. Itu aja wes, minta maaf dua-duanya kalau bisa satu rumah. Jadi habis diiclik sana, diiclik sana. Karena ini kasusnya panjang punyamu itu, Ndok. Karena itu love scam, itu bisa scammer itu kamu itu. Untungnya kamu di Indonesia nggak punya suami. Awas lah kamu di Indonesia punya suami kamu. Enggak ada. Cari uang sampai segitu banyaknya, kamu nggak takut karmamu seumur hidup menak di anakmu gitu tuh sayang? Kamu nggak takut rumahmu tiba-tiba kena gempa terus gara-gara kentu-kentu iclik itu terus rumahmu hancur lebur, ibumu ketindih sama bangunan itu, kamu nggak takut sayang? Takut banget. Iya, apa kamu nggak takut hasil kamu iclik tadi, terus anakmu kecelakaan meninggal dunia, kamu nggak takut gitu ya? Kamu nggak takut gitu karmanya nanti anakmu itu stroke terus cemper gara-gara makan uang haram itu, kamu nggak takut sayang? Takut nggak sih? Kalau gara-gara kamu rumahmu roboh, terus orang tuamu dan anakmu mati semua di dalam gitu, kamu nggak takut ah? Rumah mewah hasil iclik. Serem loh. Sekarang menurut saran Miss Yuni, cari yang tua tadi, suruh nyabut tuntutannya, paham? Iya. Jadi kamu itu yang penting minta maaf dulu. Ya mau kentu ya kentu aja sama dia kalau memang harus bayar seperti itu daripada kamu di penjara. Benar gak sih? Kan kamu bisa tinggal di Taiwan kalau dinikahi sama yang muda. Yang muda nggak mau nikahin kamu, tak? Mau. Mau, kenapa nggak kamu dinikahin? Yang mana satu? Yang tua mau menikahin atau yang muda yang mau nikahin? Ini nih. Yang muda. Lah, sekarang daripada kamu diiclik sama yang tua, yang muda punya eprot nggak untuk ngasih uang 1,5 M? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Lah, kamu semua nggak tahu, saya bingung. Oh, kalau kamu deket sama Miss Yuni tak jambak rambutmu kamu itu. Kamu harus menentukan pilihan sayang. Kalau sama yang tua, ya udah urusan selesai. Tapi kalau kamu sama yang muda harus eprot.
Atau yang muda membiarkan kamu icelik sama yang tua? Enggak. Kalau enggak ya makanya aprotnya itu harus bayar. Saran saya nikahin dua-duanya wes. Duh, pusing aku rek. Kita ilmu larang menton dodok. Allahu Akbar sepurane, keceplosan. Udah tahu solusinya yang mana satu yang kamu pilih? Nanti Dikentut tak kamu itu? Aja. Nanti aku pikirin. Oh ya wes. Nanti info ke Miss Yuni, kamu pilih yang tua atau yang muda. Terus kamu lek kasus di situ itu clearnya kapan? Pasti ada penerjemah. Nanti Miss Yuni akan bantu di sana. Kamu nggak lagi diranjang kan ini? Jalan mana nggak ada, aku lagi duduk aja. Oh ya wes, jangan main sambil duduk, ntar keselak. Nggak ada, mis aku sendirian. Ya wes. Ingat loh kata-kata Miss Yuni, setiap perbuatan kita hari ini itu akan ada tulisannya dan akan tetap dituntut untuk mengembalikannya dengan cara Tuhan. Ngerti? Jangan sampai kamu se-effort ini untuk membiayai kehidupan keluargamu yang di kampung. Kamu buat rumah sebegitu mewah, tiba-tiba Tuhan kasih gempa untuk rumahmu saja, dan orang tuamu, anakmu harus kehilangan segalanya. Ngerti nggak? Karena karma itu tidak hanya dibayar sekali. Ada kan pelakor-pelakor yang ngomong, kenapa sih sekarang saya sudah baik, kenapa saya masih ada aja orang yang menjahati saya? Ya karena buahnya tidak hanya sekali. Kamu menanam seperti ini, artinya kamu suatu saat akan menuainya, bukan hanya sekali. Hari ini kamu nanam mangga, oke, mangganya berbuah dok, butuh waktu 1 tahun sampai 5 tahun. Setelah berbuah, mereka tidak akan pernah berbuah karma jelek. Ngerti? Berhenti dok, benar sebelum ajal menjemputmu, ngeri. Ya? Iya, Miss. Oke. Nanti SMS Miss Yuni, mana satu yang kamu pilih? Iya. Oke, I love you, semangat. Teman-teman, saya tidak tahu kalian percaya atau tidak dengan apa yang saya sampaikan, karena yang saya tahu adalah setiap kejahatan itu sama aja dengan kita menanam satu pohon. Nggak tahu itu pohon apa aja ya. Kalau pohon pisang nggak apa-apa, sekali berbuah ditebang. Tetapi bagaimana kalau tanaman itu adalah buah rambutan yang setiap tahunnya akan berbuah karma. Berbuah karma, kalau karma kebaikan itu adalah keberuntungan. Bagaimana kalau karma jelek? Habis dikasih penyakit, habis tabrakan omai ambruk, dan itu 7 turunan gitu loh. Buah ini akan berbuah selalu. Jadi dia iclik sama yang tua sampai dapat 1,5 M. Sama yang muda mungkin 5 M atau 10 M. Iclik loh rek. Iclik mbek wong Taiwan. Ngono kuwi jenenge awakmu ngrusak namane wong Indonesia. Karena sekali lagi buah ini tidak hanya cuman sekali berbuah. Berkali-kali dia berbuah, maka berkali-kalilah sakit yang kita rasakan. Anak pertama kecelakaan, cacat. Anak kedua rumah tangganya hancur. Ibunya bisa-bisa diperkaos sama orang. Rumahnya dihancurkan sama orang. Yang melakukan dosa cuma 1 orang. Naudzubillahi min dzalik rek. Kue niate keluar negeri golek kerjaan kudu iclik. Dan ingat, iclik itu tidak akan berhenti jika kamu masih punya nafsu. Lah kok ilmu itu mau emas tak berlian rek kok sampai regani 1, M. Kalau memang semahal itu kenapa tidak dinikahi gitu loh. Ampun tenan ngerusak algoritma TKW yang baik-baik saja gitu loh. Karma is real ya, jangan bercanda ya. Halo? Halo, Iya. Miss, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak dengar Mbak. Kalau suaranya nggak jelas, tak matiin sama habis telepon ini.